Apa hukum sholat pakai parfum yang mengandung alkohol? Alkohol itu adalah cairan anggur. Cairan anggur yang diperas, dimasukkan ke dalam botol, disimpan selama seminggu. Setelah melewati proses fermentasi, keluar zat baru, berbuih, muncul zat baru secara otomatis. Namanya alkohol, bukan bahasa Arab. Alkohol, almari, alpokat, bukan bahasa Arab. Apakah alkohol itu najis? Ulama terbagi dua. Ulama Saudi Arabia mengatakan alkohol najis. Maka kalau disemprotkan ke baju, baju itu tidak bisa dibawa sholat. Karena dalam Quran dikatakan innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun. Khamar itu najis. Ini pendapat pertama. Kalau ada ustadz yang pakai parfum beralkohol, dia pakai pendapat kedua. Makna najis di situ bukan najis aini, bukan najis bendanya, tapi najis maknawi. Makanya zaman Nabi dulu ketika turun ayat tentang haram khamar, ditumpahkan khamar di jalan-jalan. Nabi tidak melarang, padahal sebagian sahabat menginjak khamar itu dan masuk ke masjid, karena waktu itu masjid mereka belum disemen dan banyak yang tidak pakai sandal. Ini kelompok kedua mengatakan alkohol tidak najis. Yang pertama mengatakan najis. Saya condong kepada yang mengatakan alkohol tidak najis. Maka kalau berpendapat alkohol tidak najis, maka boleh dipakai. Tapi saya sendiri memakai minyak wangi yang tidak alkohol. Tidak ada alkohol. Ini minyak wangi, bukan minyak sinyong-nyong. Ini parfum untuk dioleskan ke tangan atau ke hidung. Karena malaikat teraniaya dengan bau busuk. Man akala sauman, siapa yang makan bawang putih, au basolan, bawang merah, falyatazil masjidana, jangan dekat-dekat masjid kami, karena malaikat teraniaya dengan bau busuk. Tangan kita ini mengeluarkan asam, zat asam, maka dipakaikan minyak wangi, bagus. Minyak wangi non alkohol. Tapi kalau ada yang pakai alkohol, pendapat yang kedua tidak najis, karena alkohol najis maknawi, bukan ain. Dan najisnya khamr itu kalau mengenai baju, maka baju menjadi tidak sah kalau digunakan untuk sholat. Dan jika digunakan untuk di tempat sajadah atau tempat sholat, maka menjadi sholat kita tidak sah. Kalau berkena badan pun menjadi tidak sah sholat kita. Sebab syarat sahnya sholat adalah harus kita itu terbebas dari najis di dalam badan, di dalam pakaian, dan di dalam tempat. Nah, alkohol adalah ruhnya khamr. Ruhnya khamr. Berkenaan dengan, kalau sudah begitu, maka kalau alkohol yang biasa dikonsumsi untuk diminum itu, karena itu adalah ruhnya khamr, maka hukumnya najis. Menurut 4 madhab, tidak ada perbedaan dalam hal ini. Di dalam madhab Imam Abu Hanifah, kemudian madhabnya Imam Malik, madhab Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad ibn Hanbal. Baik, ini dulu kaidahnya seperti ini. Kemudian alkohol yang ada di dalam minyak itu bagaimana hukumnya? Baik, sekarang pertanyaannya, apakah alkohol yang ada di dalam minyak wangi itu sama dengan jenis alkohol yang biasa dikonsumsi untuk minuman keras? Nah, ini perlu dijelaskan. Apakah alkohol yang ada di dalam, nah ini kita perlu kembalikan kepada istilah ilmiahnya. Alkohol yang biasa digunakan dalam minyak wangi itu ternyata itu bukan alkohol yang bisa diminum. Kalau ada orang minum alkohol itu langsung buta matanya, karena itu sama sekali tidak bisa dikonsumsi untuk diminum. Jadi alkohol yang bisa diminum itu ada jenis yang lain. Nama apa? Nama kimianya kita lupa, ada nama kimia yang khusus. Jadi alkohol yang biasa digunakan di kosmetik, digunakan untuk minyak wangi, itu adalah bukan alkohol yang biasa digunakan untuk campuran minuman. Sebab alkohol yang biasa digunakan untuk minyak wangi itu sama sekali tidak bisa dikonsumsi.
Siapapun yang mencoba meminumnya maka akan menjadi buta matanya, akan itu merusak. Baik, jika benar seperti itu maka kasusnya alkohol yang biasa digunakan dalam minyak wangi ini bisa disamakan dengan hukum spiritus, minyak tanah. Diminum boleh enggak? Haram diminum, akan tapi kalau bersentuhan dengan pakaian tidak menjadi najis. Tapi spesial alkohol yang ada di dalam minyak wangi. Tapi kalau sudah alkoholnya alkohol yang berada di dalam makanan, minuman, maka itu adalah jenis alkohol yang bisa dikonsumsi. Maka itu adalah alkohol yang najis. Ini dijelaskan juga oleh ahlinya dalam hal ini. Baik, kalau memang kasusnya seperti itu, alkohol yang ada di minyak wangi itu adalah bukan jenis alkohol yang biasa digunakan untuk makanan atau minuman, maka tentu hukumnya berbeda. Seperti halnya spiritus diminum memang haram, tapi kalau kena baju tidak najis. Seperti halnya bensin kalau kena baju kita tidak najis, tapi kalau diminum haram. Orang mau minum bensin matilah dia. Baik, mabuk juga itu. Mabuk. Karena ada spiritus diaduk. Baik. Ini. Baik. Kemudian ada lagi yang mengatakan bahwasanya ini yang ketiga, pembahasan yang ketiga. Alkohol yang ada di dalam minyak wangi itu adalah sama dengan alkohol yang bisa dikonsumsi. Akan tapi apakah kencang keras begitu hukum itu dalam urusan minyak wangi? Baik, jika kasusnya adalah bukan untuk diminum, beda. Jadi bagi yang ketiga ini, pokoknya kita ingin mengatakan bahasanya pakai minyak wangi jangan terlalu kenceng-kenceng deh. Jadi yang jelas begini, orang kelompok yang ketiga mengatakan bahwa alkohol yang digunakan di dalam minyak wangi itu sama dengan alkohol yang dikonsumsi. Artinya jika diminum hukumnya tetap haram. Baik, haram. Cuman sekarang yang dibahas masalah kenajisannya. Jadi ya jelas kalau alkohol Anda konsumsi masuk ke dalam perut Anda haram, harga mati, sudah jelas ya. Biarpun obat batuk yang selama ini Anda konsumsi, bagi yang mengatakan sama, minyak wangi juga sama. Kalau alkohol minyak wangi dan alkohol yang ada di obat batuk dan sebagainya sama, berarti lihat hukumnya sama. Dalam hal ini adalah yang disepakati bahwa urusan dikonsumsi mutlak, jangan. Biarpun 0,5% Anda tidak boleh mengkonsumsi obat batuk yang ada alkoholnya. Selesai. Tapi lihat, urusan mengenai baju dan sebagainya, apakah nggak ada celah? Wong tidak saya minum kok. Saya nggak minum minyak wangi kok. Minyak wangi hanya saya oles untuk wewangian. Tambahan yang ada di dalam minyak wangi ada alkoholnya. Apakah benar-benar gak boleh? Maka dalam hal ini ulama mengatakan, 4 madhab mengatakan yang alkohol yang haram diminum tadi, maka pendapat kebanyakan ulama 4 madhab sama seperti dikatakan pendapat ke kelompok yang pertama tadi, kalau terkena baju tidak sah kalau itu kita pakai sholat. Cuman di situ ada celah, ada pendapat. Asalkan jangan diminum itu saja, jangan sampai ditukar. Wow, berarti minum jadi gak apa-apa. Oh, salah ini. Jadi diminum harga mati. Nggak ada perbedaan dalam hal ini. Tapi urusan mengenai baju dan tangan, maka itu ada pendapat orang besar Imam Muzani dalam madhab Imam Asy-Syafi'i, Rabi'atul Ra'i, kemudian Jakau Syaukani. Ada beberapa ulama besar mengatakan bahwasanya najisnya khamr itu adalah najis maknawi, yaitu haram untuk dikonsumsi, akan tetapi tidak najis kalau bersentuhan dengan baju. Kalau bersentuhan dengan baju tidak dianggap najis, seperti orang kafir adalah najis. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun. Ini mereka mengatakan dari Al-Qur'an, innamal khamru khamr wal maisiru, perjudian, ya kan? Judi najis apanya? Wong dadu kok najis? Yang dikatakan najis maknawi, maknanya. Jadi berjudi ya enggak boleh. Jadi khamr itu adalah kerjaannya, minuman enggak boleh. Tapi kalau bersentuhan dengan baju, menurut Imam Rabi'atul Ra'i, Imam Muzani dan juga Imam Muslim, Imam Syaukani, itu dikatakan bahasanya kalau kesentuh baju enggak apa-apa, akan tapi kalau diminum saja yang haram. Nah, ini kelompok yang ketiga seperti itu. Jadi masih ada celah. Menurut pendapat yang ketiga dan pertama, maka ketahuilah bahwasanya najis minyak wangi ini tidak akan jadi masalah.
pendapat yang kelompok yang pertama yang mengatakan bahasanya alkohol yang digunakan untuk minyak wangi bukanlah alkohol yang digunakan untuk minuman. Kemudian pendapat kelompok yang ketiga membedakan bahwasanya najisnya khamr itu adalah bukan najis hissi, bukan najis secara zahir yang bersentuhan dengan baju lalu menjadi tidak sah salat kita, akan tapi najis yang maknawi. Tapi itu mendapat lemah. Tidak pantas kita dikit-dikit pakai pendapat lemah. Akan tapi dalam keadaan tertentu kita boleh. Artinya begini, jika Anda diberi oleh seseorang, maka ya terima sajalah. Tapi kalau ternyata Anda beli, pilihlah yang tanpa alkohol. Selagi masih ada peluang. Jangan sampai nanti ada orang nyemprotkan kepada Anda, "Astagfirullahaladzim, najis, la ilaha illallah, salat." Nah, ini tidak enak hati. Jadi seperti itu. Dan ternyata memang kami lebih cenderung untuk mengikuti ulama kelompok yang pertama tadi. Ini adalah beda. Jadi kita gampang saja, ringan saja. Yang penting Anda jangan diminum deh minyak wanginya ya. Yang penting jangan diminum, kemudian jangan diaduk sama teh. Alkoholnya itu nggak boleh, itu semuanya. Kalau masuk ke dalam perut kita menjadi tidak boleh. Tapi kalau bersentuhan dengan baju, masih ada khilaf di antara ulama. Kemudian kami tegaskan lagi ya, selagi urusannya bukan Anda minum, kemudian masih ada celah di antara para ulama, maka hendaknya kita juga jangan terlalu kaku-kaku, tapi tetap Anda bisa memilih. Kalau Anda beli ya yang non alkohol. Tapi kalau dikasih, ya pakai sajalah, karena sudah dikasih biar yang ngasih senang. Itu saja, wallahu a'lam bishawab. Boleh saja walaupun minyak wangi beralkohol, karena alkohol sudah pernah saya jelaskan najisnya secara makna. Dia najis di zatnya, tidak menajiskan. Diambil daripada riwayat sahih menjelaskan tentang pengharaman khamr. Al-Maidah kalau salah ayat 90 menjelaskan masalah itu. Yang jelas Allah SWT pada saat menurunkan pengharaman khamr, para sahabat memecahkan kendi-kendi khamr mereka dan membasahi tubuh-tubuh mereka, baju-baju mereka, dan seluruh jalan Madinah penuh dengan khamr. Ya, karena pengharaman turun dan mereka saling mengingatkan Allah telah mengharamkan khamr. Kemudian azan sholat, lalu kemudian mereka sholat tanpa membersihkan baju mereka. Maka ulama mengambil mengatakan kalau penggunaan alkohol sifatnya eksternal tubuh, misal untuk membersihkan luka, pakai semprotan minyak wangi, segala itu tidak ada masalah. Apalagi dia begitu kena udara, dia nguap sendiri kan, maka itu tidak ada masalah. Tapi kalau yang masalah kalau diminum, karena dia memabukkan, nah itu berbeda hukumnya. Kalau misalnya antum juga masih ragu dan mau pakai minyak wangi yang tanpa alkohol, tidak ada masalah, banyak dijual kok tanpa alkohol. Yang penting jangan tinggalkan minyak wangi. Dan kata Nabi SAW, sebaik-baik minyak wangi laki-laki yang lembut warnanya, keras baunya. Memang nyengat laki-laki itu dianjurkan. Kita tahu di hari Jumat kita dianjurkan pakai